Selamat pagi para siswa SMA MA kelas 12 di seluruh Indonesia. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan hukum Kirchhoff part 2. Sebelumnya kita sudah belajar hukum Kirchhoff yang pertama ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar hukum Kirchhoff part 1 yang intinya adalah membahas tentang hukum satu Kirchhoff pada titik cabang ya. Anda sudah tahu, jadi tentang hubungan arus-arus pada suatu titik cabang, yaitu total arus pada suatu titik cabang adalah 0. Kemudian sudah itu kita ke menyelesaikan bentuk simetris dengan menggunakan hukum satu Kirchhoff, kuat arus pada titik cabang dan bentuk simetris. Ya. Bentuk simetris. Jadi sekarang kita akan lanjutkan dengan, dan juga sudah kita bahas hukum 2 Kirchhoff ya. Hukum 2 Kirchhoff juga sudah kita bahas, tetapi pada satu loop ya. Jadi saya ingatkan kembali. Hukum 2 Kirchhoff sudah kita bahas ya. Yang menyatakan bahwa jalan mengikuti loop, V loop adalah jumlah GGL ditambah jumlah penurunan tegangan. Terus kalau Anda disuruh menghitung tegangan dari suatu titik ke titik lain, misalnya dari titik A ke B, maka VAB adalah jumlah GGL ditambah jumlah penurunan tegangan jalan dari A ke B. Ya. Terus untuk perjalanan mengitari sebuah loop, Anda sudah lihat perjanjian tandanya. Ketika Anda mengitari sebuah loop, GGL itu akan positif jika dalam jalan ke loop itu kutub positif ketemu dulu, dan dia akan negatif kalau kita mengikuti arah loop dan ketemu kutub yang pendek lebih dulu. Kemudian arah arus, kalau arah arus I searah dengan loop, maka arah I-nya positif, sementara kalau arah arus berlawanan arah loop arus I-nya negatif. Dan kita sudah mengaplikasikannya pada masalah rangkaian satu loop. Sekarang kita hanya melanjut ke masalah rangkaian 2 loop. Karena ini paling yang dibatasi. Kalau 3 loop sudah lama sehingga mungkin tidak akan keluar baik di soal UN maupun SBMPTN. Ya. Nah, sebelumnya yang belum subscribe silakan di subscribe. Yang sudah subscribe silakan like kalau Anda merasa bahwa pembahasan kita ini ada manfaatnya bagi Anda. Oke. Soal yang keempat. Untuk masalah rangkaian listrik 2 loop saya ambilkan dari buku pelajaran fisika ini. Ya, halaman 21. Buku pelajaran fisika Martin ini ya, jilid 3 kelas 12. Jadi perhatikan rangkaian di bawah ini ya. Ini ada rangkaian seperti ini ya. Jadi kalau Anda sepintas selalu lihat ini sepertinya kalau lapangannya dibagi 2 ini ya. Tentukan kuat arus melalui tiap baterai. Jadi kita ditanya kuat arus melalui baterai 2 volt ini, kuat arus melalui baterai 4 volt ini, dan kuat arus melalui 2 volt. Ya, jadi prinsipnya di sini sebetulnya ada 3 cabang ya. Ini cabang pertama, ini cabang kedua, ini cabang ketiga. Jadi rupanya pada tiap cabang ini arusnya ditanya. Dengan demikian supaya mudah, maka arus pada tiap cabang, supaya mudah maka arus pada tiap cabang itu kita ambil aja dibagi 2 loop karena semuanya toh dilewati, ditanyakan arusnya. Jadi kita bikin aja 2 loop ya. Misalnya yang pertama loop ini ya, kalau hanya 1 loop ini nggak dilewati. Berarti nggak cukup ya kalau 1 loop, jadi kita harus bikin 2 loop supaya semua komponen dilewati. Jadi prinsip metode loop itu semua komponen harus dilalui oleh loop. Kalau hanya 1 ini, loop yang biru ini tidak dilalui. Kalau kita pakai loop yang merah aja, ini nggak dilalui. Jadi kita punya 2 loop seperti ini. Kemudian kita harus memberi arah loop ya, searah jarum jam atau berlawanan. Nah, biasanya kita lihat di cabang perbatasan. Ini 2 loop ini cabang perbatasannya adalah AB ya. Cabang perbatasannya AB. Kenapa? Karena loop 1 lewat AB, loop 2 juga lewat AB.
Jadi cabang perbatasannya itu AB ini. Nah, biasanya kita usahakan 4 ohm ya. Biasanya kita usahakan supaya kita tidak salah, itu arah pada cabang loop ini searah. Misalnya kalau kita ambil ini searah jarum jam, ya, kalau kita ambil ini searah jarum jam, jadi gini, nah, ya, jadi begini, ya. Kita kasih nama loop ini loop I1. Maka nanti I1 ini ketika lewat AB ini dia akan ke bawah. Nah, kita usahakan yang merah juga ke bawah supaya kita positif dua-duanya nanti. Kalau ketemu positif gitu. Nah, ini juga ke bawah. Ya. Jadi ini searah jarum jam, ini berlawanan arah jarum jam, ya. Ini berlawanan arah jarum jam. Jadi ini arahnya begini. Nah, ini kita kasih nama loop I2. Ya, supaya di cabang perbatasan AB ini nanti I1-nya plus, I2-nya juga plus. Karena dua-duanya searah dengan ini loop. Jadi kita pakai arus loop ya. Oke. Ini yang pertama kita lakukan. Jadi pertama yang kita lakukan adalah kita harus membuat loop. Kalau satu loop nggak cukup, jadi harus 2 loop. Kemudian lihat di cabang perbatasan. Usahakan arus loop di cabang perbatasan itu searah. Jadi kalau ini Anda ambil searah jarum jam, arah arus dari loop 1 ini adalah dari A ke B. Maka loop 2 juga harusnya harus dari A ke B. Maka dia harus berlawanan arah jarum jam. Oke, seperti itu. Kalau itu sudah selesai, maka kita tinggal pakai hukum 2 Kirchhoff. Ya. Tinggal kita gunakan hukum 2 Kirchhoff. Jadi hukum, oke, sudah saya tulis di sini ya. Kita gunakan hukum 2 Kirchhoff untuk loop I1. Jadi Anda lihat loop I1 ya. Nah, loop yang I1 aja. Ya. I1. Loop I1 ini, I1 akan melalui seluruh hambatan ini. Ya. Dan akan melalui kedua baterai ini. Tapi perhatikan, di cabang perbatasan AB ada yang merah. Jadi yang diurus dulu pertama adalah GGL, karena rumusnya kan GGL ya. Sigma E untuk loop kan, sigma IR harus sama dengan 0. Ya. Oke, jadi pertama kita urus dulu GGL-nya. Ya, taruhlah kita mulai dari sini, yang biru ini ya. Kita mulai dari sini. Kita jalan mengikuti loop. Baterai dulu ya, baterainya ketemu kutub apa dulu ini? Ketemu kutub negatif ya. Jadi ini ketemu kutub negatif nih ya. Ini negatifnya ketemu dulu. Nah. Jadi min 2. Min 2. Nah, karena kutub negatifnya ketemu dulu kan. Ini sekarang baterai terus, kita terus. Nggak ada baterai, belum ada baterai. Di sini juga belum ada baterai. Nah, pas di sini yang ketemu garis yang panjang dulu. Garis yang panjang ini menyatakan kutub positif. Ya, jadi plus 4 ya. Plus 4. Ah, baterainya sudah habis ya. Baterainya sudah nggak ada lagi. Baru sekarang arus. Arusnya tentu yang loop pertama dulu. Ini yang kita tinjau kan loop 1. Jadi I1 dulu. Kali semua hambatan yang dilewati oleh I1. Kalau Anda lihat, kalau kita mulai dari sini ya, di sini nggak ada hambatan. Ini 1 ohm ya. Ini 4 ohm. Terakhir 1 ohm. Jadi 141. 141. Nah, baru di cabang perbatasan ya. Di cabang perbatasan. Perbatasan ini, di cabang perbatasan AB ini, Anda lihat. Ada loop I2. Arahnya juga ke bawah, sama. Berarti plus ya. Plus I2. Kali hambatan di perbatasan ya. Di perbatasan ini hambatannya hanya 4 ohm. Ya, jadi 4. Sama dengan 0. Ya. Ini cabang perbatasan ini. Nah, ini di cabang perbatasan ya. Cabang perbatasan. Yaitu AB. Ya. Ini akan sama dengan 0. Nah, begini. Kalau sudah begini ya kita sederhanakan persamaan ini. Min 2 tambah 4, 2. Ditambah 5, 6. 6 I1. Ditambah 4 I2 sama dengan 0. Terus kita bentuk seperti persamaan linear. Angka ini harus pindah ke sini.
Ya, angka ini harus pindah ke sana. Jadi kita dapat 6I1 ditambah 4I2 sama dengan min 2. Nah, nanti kita sederhanakan ini. Ya, kita bagi 2 supaya sederhana. 6 dibagi 2, 3I1. Ya, 4 dibagi 2, 2. 2I2 sama dengan min 2 bagi 2 min 1. Nah, ini kita sebut saja persamaan 1 ya. Oke, ini sudah dapat persamaan 1. Menurut matematik variabelnya ada 2. Variabelnya ada 2 kan? I1, I2. Jadi kita perlu satu persamaan lagi baru selesai. Ya. Nah, satu persamaannya tentu hukum 2 Kirchhoff untuk loop I2 ya. Jadi sekarang loop 2, hukum 2 Kirchhoff untuk loop I2. Ya, loop I2 sekarang. Jadi sama dengan tadi, sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Jadi kita urus dulu sigma E-nya. Sekarang kita tutup. Nah, sekarang loop 2 ya. Loop 2. Yang merah. Ya, yang merah ini. Ya. Yang merah ini. Oke, sekarang GGL-nya ya. Baterai yang dilewatinya ada 2. 1, ini berapa volt tadi? Kita lihat dulu ya. 2 volt nih. Oke. Kita taruhlah jalan dari sini ya. Ke sini. Set. Baterainya ketemu apa dulu? Kutub yang pendek ya. Kutub yang pendek ini berarti min. Ya, min 2. Terus kita jalan lagi, set ke bawah. Ketemu kutub yang panjang lagi, plus. Jadi plus 4. Ya. Ditambah loop I2 ya, yang kita pandang loop I2. I2 kali semua hambatan yang dilalui oleh loop merah ini. Ya, kalau kita jalan dari sini, 1 ohm, sini nggak ada. 1 ohm, 4 ohm. Jadi 1, 1, 4. 1, 1, 4. Baru cabang perbatasan. Tadi sudah kita ambil searah ya. Jadi tadi sudah kita ambil searah. Nih, yang hijau ini. Kalau ini ke bawah, ini juga ke bawah. Jadi plus ya. Plus. Ya, tapi yang hijau ya. Yang hijau ya. Plus I1. Pasti sama ini. Karena di cabang perbatasan 4. Jadi nggak usah dilihat, pasti sama. Ya. Ini pasti sama ini. Ya, bedanya di sini kalau ini I2 karena yang kita tinjau loop 1. Ini yang kita tinjau loop 2, maka ini I1. Ya. Sama dengan 0. Ya, jadi Anda lihat ini I1 kan? Ini I1 kali 4. Oke. Kita sederhanakan ini 2 ditambah 6I2 ditambah 4I1 sama dengan 0. Kemudian ini harus kita pindah ke sana, sistem persamaan linear. Dan kita usahakan I1 dulu. Jadi 4I1. Baru kemudian I2. Di sini sama dengan min 2. Nah, ini juga bisa kita bagi 2 ya. Sehingga kita dapat 4 dibagi min 2. Min. Hati-hati ini dibagi min ya. Ini 4 jadi min 2. Ini sering salahnya di situ. Ditambah jadi min ya, 6 dibagi min 2 min 3 I2 sama dengan min 1 ya. Oh, dibagi 2 aja ya. Dibagi 2. Sorry, bukan bagi min 2, bagi 2. Jadi ini 2I1 ditambah 3I2 sama dengan min 1. Ya, atau kalau saya tulis saja di bawah sini ya. Ini kan dibagi 2, 4I1 bagi 2, 2I1. 6 dibagi 2, 3I2. Bukan dibagi min 2, dibagi 2, sorry ya. Min 2 bagi 2, min 1. Nah, ini persamaan nomor 2. Iya. Ya. Dengan demikian, kita sekarang bisa cari I1 dan I2. Ya. Tinggal ini kita taruh di sini. Nah, kita selesaikan di sini ya.
Oke. Kita selesaikan di sini ya. Saya tulis persamaan 1 adalah 3I1 ini ya. Saya salin lagi ditambah 2I2 sama dengan min 1 yang ini. Yang ini persamaan 2 saya salin lagi 2I1 persamaan 2. 2I1 tambah 3I2 sama dengan min 1. Nah, taruhlah kita menghitung I1 ini kita hilangkan. Kalau hilangkan maka dia harus koefisiennya disamakan dan usahakan beda tanda supaya nanti kita tinggal menjumlah tidak salah lagi. 2 dengan 3 jelas ini dikali, taruhlah ini dikali 3, ini dikali min 2. Ya. Gitu. Tujuannya supaya apa? Supaya nanti ini tuh jadi 6. Ini min 6. Sehingga kalau kita jumlahkan, ya, kalau kita jumlahkan kan jadi 0, ya. Lebih enak dijumlah daripada dikurangi, karena kalau dikurangi sering salah karena harus membalik tanda. Ya. Oke, jadi kalau kita kalikan ini hasilnya apa? Ya. 3 kali 3 9 ya. Jadi ini jadi 9I1 tambah 2 kali 3 jelas tadi 6, 6I2 min 1 kali 3 min 3. Nah, yang bawah 2 kali min 2 min 4 I1 ininya ya perhatikan 2 kali min 2 min 4, 3 kali min 2 min 6. Min 6 I2 min 1 kali min 2 2. Nah, kemudian dari sini kita tinggal jumlahkan. Maka kalau kita jumlahkan I2-nya hilang. Nah, kalau jumlah kita nggak salah. 9 kurang 4 5I1 sama dengan min 3 tambah 2 min 1. Dari sini kita dapat I1-nya min 1/5 ampere atau min 0,2 ampere. Nah, ya. Sudah. Sekarang kita hitung I2. Substitusi ke salah satu ya. Substitusi I1 sama dengan min 0,2 ampere ke salah satu. Misalnya ke nomor 2 ya. Ke sini aja. Ke 2. Ya, 2 itu saya salin lagi. 2I1 tambah 3I2 sama dengan min 1. Persamaan asli ya. Kalau ini kan sudah dikalikan. Angkanya lebih nggak enak ya. Oke, jadi berapa ini? Ya, jadi substitusi I1 ini. Ini I1 diganti nih. Dengan min 0,2. Jadi 2 kali min 0,2 ditambah 3I2 sama dengan min 1. Ini kalau kita kalikan min 0,4 ditambah 3I2 sama dengan min 1. Ya. Sekarang yang ini kan harus kita pindahkan ke sebelah sini. Ya, kita pindahkan ke sebelah sana. Jadi kita akan dapat 3I2 sama dengan min 1 tambah 0,4. Jadi 3I2 sama dengan min 0,6. Jadi dari sini kita dapat I2 sama dengan min 0,2 ampere. Ya, jadi kita udah dapat arus loop ya. Ini arus loop ya. Arus loop. Ini juga arus loop. Bukan arus yang ditanyakan ya, arus loop dulu. Oke? Ya, sekarang kita jawab pertanyaannya. Kita jawab pertanyaannya ya. Yang pertama yang ditanyakan adalah kuat arus melalui tiap baterai ya. Kuat arus melalui tiap baterai. Nah, kalau kita perhatikan di sini di rangkaian loop ini ya, kuat arus melalui tiap baterai ya. Saya salin aja. Kuat arus melalui tiap baterai. Oke. Anda lihat di cabang ini ya. Ya. Misalnya baterai 2 volt ya. Baterai 2 volt nih ya. Baterai 2 volt ini hanya dilewati oleh I1. I2 enggak tuh, I2 di sini.
Ya, jadi baterai 2 volt. Ya, jadi arus yang lewat arusnya adalah sama dengan I1 ya. Jadi dia lewat min 0,2 ampere ini ya. Nah, Anda perhatikan min ini artinya hanya arusnya berlawanan dengan loop. Jadi sebetulnya kalau mau lihat, jadi arah arus melalui baterai 22 volt berlawanan dengan arus loop I1. Itu hanya arahnya ya, besarnya sama. Berlawanan arah loop I1. Ya. Nah, loop I1 arahnya kan dari kutub negatif ke kutub positif ya, negatif ke positif. Jadi arus melalui baterai 20 volt adalah dari kutub, ya toh. Kalau di arus loop kan kutub negatif ke kutub positif, dia kebalikannya kan? Ya, ini kan berlawanan. Jadi dari kutub positif ke kutub negatif. Ya, jadi maksudnya gini arusnya. Ya. Itu hanya, tapi besarnya tetap hanya 0,2 ampere. Besar tetap, besar 0,2 ampere. Nah, begini. Ya. Nah, sekarang ini baterai 2 volt sudah. Sekarang baterai sama-sama 2 yang 2 volt juga ya. 2 volt. Kalau ini 2 volt kiri. Yang ini 2 volt kanan. Ya, yang 2 volt kanan ini juga arusnya hanya I2 ya. Dari kutub negatif ke kutub positif lihat tuh. Ya. Jadi 2 volt kanan itu arusnya I2 juga sudah kita hitung tadi 0,2 ampere nih kan. Ini min ya. Min 0,2 ampere. Ya. Min ini menyatakan bahwa arah arus baterai adalah, nah, kebalikannya, langsung aja saya kebalikannya. Kalau arus loop itu dari kutub negatif ke kutub positif, ini arus loop. Maka arus sebenarnya adalah dari kutub plus ke kutub min. Arah arus baterai adalah dari kutub, ya berlawanan kan, kutub plus ke kutub min. Begini, jadi begini maksudnya. Ini 2 volt, jadi arusnya itu begini. 0,2 ampere. Yang ini tadi ya dari kutub plus juga ke bawah juga. Nah, ya ini plus kan, ini min. 0,2 ampere. Ini 2 volt. Nah, begini. Sekarang baterai 4 volt. Nah, hanya satu baterai 4 volt ya. Persis di percabangan ini ya. Baterai 4 volt ini ada di cabang perbatasan ya. Cabang perbatasan AB. Jadi dia dilalui 2 arus ya. Satu I1 ke bawah, satu lagi I2 juga ke bawah. Searah, jadi I1 plus I2. Jadi arus yang lewat dia itu I1 plus I2 ya. Jadi sama dengan min 0,2 ditambah min 0,2 ya, jadi min 0,4 ampere ya. Jadi arus yang lewatnya adalah dari atas ke bawah ya. Nah, jadi kalau gitu maka arah arus pada baterai harus berlawanan kan? Karena negatif. Arah arus baterai adalah ya, kalau saya gambar 4 volt ya. Jadi arus dari baterai itu bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Nah, ini arus baterai itu. Jadi dari kutub negatif ke kutub positif. Jadi arah arus baterai adalah dari kutub negatif ke kutub positif. Ya, seperti itu. Jadi udah ketemu ya. Jadi arus melalui baterai dari kutub negatif ke kutub positif 4 volt ya. 0,4 ampere. Jadi besarnya 0,4 ampere.
Jadi arus ini itu 0,4 ampere. Hanya arahnya harus dibalik. Kalau arah loop itu ke bawah, ini kan arah loop, maka arah arusnya ke atas. Pertanyaan yang kedua, yang B. Beda potensial antara titik A dan B. Nah, berapa beda potensial antara A dan B? Ya. Tadi kita udah dapat ya. I1 min 0,2 ampere. Loop ya, arus loop ini. I2 min 0,2 ampere juga. Ya. I1 arahnya begini. I2 arahnya begini. Nah, sekarang kita disuruh menghitung VAB. VAB ini kan bisa jalan ini. Gitu. Jalan dari A ke B lewat 4 ohm. Nah, lewat 4 ohm. Ya toh? Lewat 4 ohm. Maka VAB sama dengan sigma E menurut hukum 2 Kirchhoff ya, ditambah sigma IR. Tapi cukup jalan dari A ke B. Nah, saya pilih jalannya ini. GGL-nya dulu, baterainya dulu ya ini. Baterainya hanya ada satu nih, 4 volt. Ketemu kutub apa dulu? Plus ya. Ketemu kutub plus dulu. Jadi ini ketemu kutub plus dulu. Jadi 4 plus 4 volt ya. Ketemu kutub plus dulu. Selesai ya? Sudah. Sekarang arusnya. Arusnya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Arusnya sudah kita dapatkan, ditambah tadi. I1 tambah I2 kan? Ya. Jadi ini ada I1, ini ada I2. Ya kan? I1 tambah I2 kali 4. Gini kan? Jadi hasilnya 4 volt ditambah, ini tadi udah ketemu min 0,4 ya. Kali 4. Jadi 4 volt dikurangi 1,6 volt. Jadi sama dengan 2,4 volt. Nah ini. Ya, inilah VAB. Ya. Positif. Positif artinya tegangan A lebih besar dari tegangan B ya. Positif berarti tegangan A lebih besar dari tegangan B. Ya. Kalau positif, kalau negatif berarti tegangan A lebih kecil dari B. Itu perjanjian kita kemarin ya. Oke. Bisa saja kita cek ya. Ini enggak usah dilakukan tapi dicek aja. VAB tapi jalannya ya, jalan dari A ke B tapi bukan lewat 4 ohm. Lewat yang mana? Ya. Lewat yang baterai 4 volt. Sudah. Sekarang lewat yang mana? Lewat yang I1 ya. Loop I1. Jadi dari A ke B. Perhatikan nih, dari A ke B. Jadi kita akan jalan begini. Nah, kita akan jalan begini nih, sampai sini. Jadi kita jalannya begini nih. Nah, boleh juga. Atau nanti kamu coba di rumah, jalannya begini. Jawabannya akan sama, 2,4 volt. Ya, kita sudah buktikan kemarin. Tapi supaya Anda yakin lagi, kita buktikan lagi. Sekarang untuk 2 loop. Lewat 1 loop udah. Sekarang Anda lihat ya, ketika Anda jalan dari A ke B begini, Anda berlawanan dengan arus loop yang hijau ini. Hijau atau biru lah ya, biru kehijauan. Biru kehijauan ke kanan, Anda jalan ke kiri. Jadi berlawanan ya, berarti min. Min nanti ya. Oke, jadi VAB sama dengan sigma E ditambah sigma IR. Ya. Jalannya dari A ke B. Oke, sama dengan sigma E-nya dulu ya. Baterainya dulu. Hanya ada satu ya. Ini 2 volt. Kutub apa yang dilalui dulu? Kutub yang panjang ini. Plus kan? Plus 2 volt. Nah, min. I1 tadi harganya berapa? Min 0,2 kan? Ya, nggak apa-apa. Ini minnya tetap. Yang ini min karena kita berlawanan. Kan? Loop I1 ke sini. Loop I1 searah jarum jam, kita berlawanan. Jadi min I1. Tapi hanya I1 ya. Loop I1 saja ini kan. I1 kali hambatan yang dilalui. Dari jalan dari A ke B. 1 tambah 1. Begini ya. Jadi ini akan sama dengan 2 volt dikurang I1-nya kurang lagi. Kurang 0,2. Ya kan? Kurung 1 tambah 1, 2. Jadi Anda akan dapat
2 volt tambah 0,4 volt. Hasilnya sama 2,4 volt ya. Asal perjanjiannya benar. Ya, kita melawan loop berarti min. Kan yang diketahuinya ini harus loop. Coba nanti di rumah lewatnya yang merah ini. Dari A ke B. Ya, hasilnya akan sama. Kita lanjut ke contoh soal yang kelima. Tapi tetap untuk kelihatannya seperti dua loop. Itulah soal SBMPTN pernah keluar seperti ini. Sekarang keluar lagi di soal SIMA UI 2013. Ya. Di penuntun belajar ini sedang diperiksa ya. Mudah-mudahan bisa terbit bulan Desember. Halaman 35 nomor 4. Berapa baterai kulit durian disusun seperti pada gambar? Jadi gambar ini diketahui. Tegangan baterai 1 hingga baterai 3. Jadi diketahui ya, tegangan baterai 1 hingga baterai 3 diketahui. Jadi tegangan baterai 1 hingga baterai 3 diketahui. Oke, jadi tegangan baterai 1, baterai 2, baterai 3 diketahui. 6, 5, 4. Ini 6 volt, ini 5 volt, ini 4 volt. Sementara itu hambatan R1 dan R2 juga diketahui. R1 100 ohm, R2 50 ohm. Ditanya beda tegangan antara titik A dan B. Beda tegangan antara titik A dan B. Ini yang ditanya. Beda tegangan antara titik A dan B. Ya. Nah, kalau yang tidak ngerti VAB itu apa, nanti pokoknya jalan dari A ke B tapi dia cenderung membayangkan arus, maka dia akan buat dua loop. Loop ini dan loop ini. Ya, kemudian dia hitung dan itu menghabiskan waktu. Kenapa? Apakah untuk menghitung VAB Anda perlu menggunakan hukum 2 Kirchhoff pada dua loop? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kebetulan ada ini. Kalau Anda lihat, Anda lewat dari sini ke sini. Coba kalau Anda lewat dari sini ke sini. Ada hambatan nggak di sini? Nggak ada. Tidak ada hambatan, baterai pun nggak diketahui. Artinya diabaikan. Tidak ada hambatan. Ya, di sini tuh tidak ada hambatan. Tak ada hambatan. Sehingga gampang. Tinggal lewat baterai kan? Jadi saya lewat baterai. Ya, VAB lewat baterai aja. Lewat baterai. Jadi tidak perlu saya pakai hukum Kirchhoff. Jadi VAB jalan dari A ke B ya. Set ke sini. Kutub apa yang ketemu dulu? Kutub positif. Jadi ini plus E2. Anda jalan lagi. Ketemu kutub positif lagi. Positif E3. Selesai. Jadi jawabannya hanya satu kalimat aja. E2 berapa tadi? Ya. E2 tadi berapa? 5, E3 4. Ya. Jadi 5 ditambah 4. Jadi hasilnya adalah 9 volt. Yang ini ya. Ya, hasilnya adalah 9 volt ya. Jadi tidak perlu kita pakai loop. Prinsipnya kalau kita ditanya suatu tegangan dari suatu titik ke titik, di situ tidak lewat hambatan, maka kita tidak perlu metode loop. Cukup aja VAB lewat baterai. Ya, ini keluar juga di SBMPTN waktu itu tahun berapa. Tapi ada di buku ini. Soal itu ada di buku ini. Ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Kita ambilkan dari soal penuntun belajar ini, ya. Ya. Halaman 41 nomor 66. Oke. Rangkaiannya seperti itu ya. Jadi kalau saya salin seperti ini rangkaiannya. Nah, begini ya. Daya disipasi ya. Jadi perhatikan rangkaian berikut. Besar daya disipasi pada hambatan 2 ohm. Jadi Anda ditanya daya pada hambatan 2 ohm ini. Nah, di SMP Anda sudah belajar dan nanti juga kita akan belajar lagi ya. Kalau ada waktu nanti kita akan ke sini tentang daya sendiri ya. Daya disipasi dalam bentuk panas pada hambatan di arus I adalah P sama dengan I kuadrat R. Ya makanya kalau Anda pegang lampu zaman dulu, ya lampu zaman dulu yang tidak hemat energi, itu Anda pegang cepat panas. Ya, karena dia menggunakan kawat wolfram. Ya. Jadi ada R dilalui oleh arus, kawat wolframnya panas. Panasnya itu terradiasi lewat kaca, ya, udara dan kaca. Sehingga Anda merasa panas. Itulah daya disipasi, daya yang dibuang oleh hambatan dalam bentuk panas. Ya. Nah,
tentu saja untuk mencari daya kita perlu arus kan? Arus yang lewat pada 2 ohm. Jadi kita perlu arus di sini, ya toh. Sementara kalau kita kerjakan seri paralel nggak bisa. Ini dengan ini tidak paralel karena ada hambatan 4 volt ini. Ini dengan ini juga tidak paralel karena ada hambatan 4 volt. Seri juga enggak. Karena di sini harusnya bercabang. Ya terpaksa kita pakai loop, ya. Terpaksa kita pakai loop. Tapi ingat, tujuan kita itu menghitung arus yang pada 2 ohm. Jadi usahakanlah loop yang lewat pada 2 ohm ini satu saja. Ya, supaya kita tidak perlu persamaannya ada 2 ya. Jadi loopnya arusnya cuma satu aja. Jadi misalnya Anda bikin loopnya seperti ini. Ya. Misalnya Anda ambil searah jarum jam aja. Ya, Anda beri nama I1. Ya. Jadi I1 lewat pada 4 ohm, lewat pada 4 volt, lewat pada 2 ohm. Ya. Sehingga arus pada 2 ohm hanya I1 nanti ya. Hanya I1, ya kan? Hanya I1 yang lewat sini nanti. Nah, jangan Anda ambil loop begini. Karena kalau Anda ambil loop begini berarti I2 lewat sini. Sehingga akibatnya apa? Anda harus ngitung I1 dan Anda harus juga ngitung I2. Berarti ada substitusi eliminasi. Makanya usahakan ini belum dilewati kan? Maka loop yang keduanya yang ini. Ya. Loop yang keduanya ini. Nah, kan tidak lewat. Jadi cukup kita hitung I1 nanti. Jadi cukup yang dihitung cuma I1. Ya, dieliminasi nanti I2 yang dihilangkan. Nah, terus cabang perbatasannya kan ini. Ya. Cabang perbatasannya ini. Ya, jadi kalau ini kita kasih nama A, B, C, D. Jadi cabang perbatasan itu cabang perbatasan A, B, C, D. Di sini nanti akan ada arus I1 dan I2. Nah, supaya dia positif, kalau ini arusnya begini, ya ambillah yang biru juga begini. Nah, jadi positif kan? Ya, jadi nanti di ini akan lewat I1. Di 4 ohm lewat I1. Di 4 ohm juga lewat I2. Tapi searah. Sehingga nanti jadi I1 plus I2. Gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu. Ya, di sini nggak ada baterai. Nah, di sini, jadi hanya ini aja. Ya, hanya cabang ini aja. Ternyata yang ada hambatannya cuma ini. Ini aja, 4 ohm aja. Ya, jadi perbatasannya hanya 4 ohm. Yang lainnya enggak. Ya, 4 ohm yang kiri ya. Kalau 4 ohm yang kanan hanya I2. Ya, jadi ini perhatikan ini I2 ini. Nah, ini adalah I2. Ya, ini I2. Ya, ini I2. Oke, kalau sudah begitu tinggal hukum Kirchhoff aja kan ya. Tinggal hukum Kirchhoff. Ya. Hukum Kirchhoff pada loop 1. Ya, langsung aja ya. Hukum Kirchhoff pada loop 1. Ya, sigma E, E-nya dulu. Ini loop 1 nih yang merah. Ya, baterainya cuma ini. Apa yang dilewati dulu? Seret min ya. Jadi min 4 ditambah I1 kali semua yang dilewati. Hambatan ya. 4 tambah 2. Tapi nanti di sini ada yang biru. Ya, loop I2. Tapi I2 itu hanya ada di cabang perbatasan ini tadi, ya. I2 ini yang di merah ini kan, hanya ini yang dipengaruhi. Karena hanya di sini ada hambatan. Dan plus, ya. Plus karena searah. Jadi I2 kali 4. Ya, sama dengan 0. Anda sudah mahir ini, jadi saya agak cepat. Jadi ini tinggal min 4 tambah 2, 6. 4. I2. Ya, sama dengan 0. Tujuan kita adalah mencari I1. Jadi di sini kita pindahkan langsung bagi 2 ya. Terus kita pindahkan. 6 bagi 2, 3 I1. 4 dibagi 2, 2 I2. Sama dengan, ini kalau pindah sana 4 bagi 2, 2. Nah, ini persamaan 1. Oke, sekarang loop 2. Ya, loop 2 yang biru ini. Baterainya ada 2 ya. Ini 1, ini 2. Nah, kalau Anda lihat, set min. Ya toh. Min. Ke sini plus. Ya. Jadi ini min 4, ini plus 4. Min 4 tambah 4. Nanti tambah I2 dulu ya, karena loop 2 kan, loop 2 itu I2 ya. Kalau loop 1 I1.
Ya. I2 kali semua yang dilewati. Ada hambatan nggak? Nggak ada. Ada hambatan 4 ohm. Tidak ada 4 ohm. Jadi 4 tambah 4. Ya kan? Baru nanti cabang perbatasan. Ya, merah, yang merah ya. I1. Pasti kali ini sama. Nggak usah dilihat, pasti sama karena di perbatasan kan. Sekarang kita lihat ini. Ya, 4I1. Ini 8I2. Nah, ini 0. Nah, tinggal dibagi 4. Maka ini adalah I1 tambah 2I2 sama dengan 0. Ini persamaan 2. Nah, sekarang dari persamaan 1 dan 2, yang ingin kita hitung adalah I1 ya. Perhatikan, yang ingin kita hitung I1. Jadi I1 jangan dihilangkan. Oke, ini nomor 1 kita salin di sini. 3I1 kita salin ya. Tambah 2I2 sama dengan 2. Ini persamaan 1. Ya, I1 mau kita hitung. Jadi jangan dihilangkan. Yang dihilangkan I2. Nah, kebetulan di sini I2-nya sama. Ya, gitu. Jadi supaya hilang, ini dikalikan min 1. Ya toh? Dikalikan min 1 dulu ini. Ini semua dikalikan min 1 yang ini. Jadi ini jadi min 3I1, min 2I2, min 2. Nah, ini persamaan 1 ya, yang sudah dikalikan. Nanti persamaan 2 disalin lagi di bawahnya. Biar nggak salah. I1 tambah 2I2 sama dengan 0. Saya lebih suka plus. Kenapa? Karena nanti ini min, ini suka lupa di sini dibalik tandanya. Jadi lebih baik saya kalikan min dulu supaya indeks ini 2, ini min 2. Jadi ini hilang. Nah, kan kalau plus gampang. Min 3I1 tambah I1, min 2I1. Min 2 tambah 0, min 2. Jadi I1-nya sama dengan 1 ampere. Nah, ketemu sudah. I1 1 ampere. Maka arus yang lewat pada 2 ohm, itu I1 saja. 1 ampere. Dengan demikian dayanya bisa ketemu. Dayanya tadi kan I kuadrat kali R. Ya toh? I kuadrat kali R. Sedangkan I-nya, ya kan? Ya, jadi I2 ohmnya sama dengan I1 ya. I2 ohm itu hanya I1. I2 nggak ada. Karena dia bukan perbatasan. Jadi I2 sama dengan I1 sama dengan 1 ampere. P sama dengan I kuadrat R. I kuadrat R. I-nya 1. 1 kuadrat. R-nya 2 ohm. Jadi hasilnya 2 watt. Ya. Hasilnya adalah 2 watt. Ya, jadi ini. Jawaban A. Ya, jadi itu. Jadi yang penting itu kalau kita mau menghitung arus di sini, loopnya ya yang satu hanya satu lewat sini. Satu lagi jangan lewat sini. Supaya tugas kita hanya menghitung I1. Makanya loop I2-nya ini. Jadi tujuan kita ngitung I1. Kalau enggak, nanti I1 dan I2. Jadi kita I1 ini, I2 ini. Jadi kita harus cari I1 dan I2. Berarti secara matematik nambah lagi 1 langkah. Dan itu tidak efisien menurut SBMPTN. Ya. Demikian tentang hukum 2 Kirchhoff pada 2 loop. Jadi dengan demikian sudah selesailah hukum 2 Kirchhoff ini. Semoga bisa Anda pahami dengan baik. Sehingga ketika Anda testing, Anda bisa lagi. Nanti kita akan review kalau sudah selesai ya. Semuanya di semester 1 ini kita akan review. Terima kasih. Sekali lagi silakan di subscribe kalau Anda suka. Atau yang sudah subscribe di like. Supaya Anda tidak tertinggal dengan materi yang kita load setiap hari. Dan supaya kami juga lebih bersemangat melayani Anda. Memberikan pembelajaran video yang terbaik agar Anda sukses di dalam menempuh studi Anda. Saya Martin Kanginan, tetap semangat belajar mandiri di rumah.